Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, amuk keluarga korban tak terbendung saat terdakwa kasus dugaan pencabulan anak atas nama Rizky Ramadan dikelar dari ruang persidangan. Keluarga tak terima korban anak inisial NSG umur 13 tahun disetubuhi korban saat ini harus alami trauma berkepanjangan. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga korban meminta terdakwa dijatuhi pidana penjara serta tuntutan hak restitusi. Dikelar dari ruang sidang Tirta PN Surabaya, Rizky Ramdan terdakwa pencabulan anak di bawah umur langsung dihadang keluarga korban yang tak terima. Korban inisial NSG 13 tahun yang telah disetubuhi terdakwa dan saat ini mengalami trauma. Emosi keluarga korban yang tak terbendung bahkan hampir menyebabkan terjadi adu fisik. Beruntung terdakwa berhasil diamankan petugas dari Pengadilan Negeri Surabaya. Berlangsung sidangnya secara tertutup di ruang Tirta PN Surabaya. Dalam sidang kali ini 3 orang saksi fakta dihadirkan jaksa di depan majelis hakim. 3 saksi yang dihadirkan yakni korban, orang tua korban, serta paman korban. Kuasa hukum korban sebutkan terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui semua keterangan yang disampaikan saksi, di mana kasus dugaan pencabulan persetubuhan ini sesuai dengan dakwaan jaksa. Tadi sudah sesuai fakta, sudah disampaikan di dalam persidangan. Tapi tadi karena memang ada traumatik dari si anak korban ya, sebagaimana sidang tertutup juga, sehingga tadi kita meminta agar tidak bertemu muka langsung dengan si terdakwa, jadi dipisahkan hanya melalui kuasa hukum. Fakta yang di persidangan ya terungkap sesuai dengan uraian-uraian dalam dakwaan penuntut umum. Dan ketika dikonfirmasi pada saat terdakwa selesai untuk dikonfirmasi dengan keterangan saksi apakah sesuai atau tidak, keterangan terdakwa tadi mengaku bahwa sesuai. Memang adanya persetubuhan. Tapi bukan keterangan terdakwa ya, hanya mengonfirmasi apakah keterangan saksi fakta dibenarkan oleh terdakwa apakah disangkal. Tetapi tadi adalah sesuai mungkin boleh dicek di panitera pengganti dalam memo sidangnya, ya, bukan pencabulan tapi persetubuhan. Modus pelaku ya ini dalam dugaan ya tetap ya dalam dugaan sesuai yang diuraikan oleh dakwaan jaksa. Jadi diajak berkenalan di salah satu mal di Surabaya, itu saya nggak bisa ungkap juga karena ini berkaitan anak korban. Nah kemudian diajak berkenalan, tukaran nomor handphone, disitulah mulai ada kedekatan, dipancing. Ini kan anak korban ini kan dalam kondisi psikologis yang beda dengan dewasa ya. Jadi kalau orang dewasa ini kan psikologisnya tidak bisa kita samaratakan. Diajak jalan-jalan. Kemudian diajak jalan-jalan tersebut diajak ke sebuah tempat untuk hotel di daerah Surabaya juga. Disitulah mulai terjadi hal-hal yang. Tak hanya meminta terdakwa dihukum pidana penjara berkaitan kondisi korban yang sering drop, murung, sakit-sakitan, dan bahkan sempat rawat inap, serta trauma yang dialami, kuasa hukum korban juga ajukan tuntutan restitusi hingga Rp250 juta kepada terdakwa. Seperti diketahui sebelumnya, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini terjadi di salah satu hotel di kota Surabaya, di mana terdakwa yang merupakan petugas cleaning service di salah satu mal melalui modus yang dilakukannya terhadap NSG 13 tahun, anak dari salah satu pemilik outlet di mal tersebut, berhasil memperdayanya hingga mengajaknya ke hotel. Korban kemudian diminta meminum kopi sampai habis. Setelah sampai hotel, terdakwa kemudian memaksa korban membuka pakaiannya. Korban yang takut kemudian menuruti hingga terjadi hubungan seksual seperti yang telah ada di surat dakwaan jaksa.